gimana sih caranya apabila kita galbay di Akulaku tapi kita bisa meminimalisir, atau setidaknya gimana caranya agar DC enggak datang ke rumah ya meskipun kita telat bayar di aplikasi Akulaku. Di video kali ini kita akan membahas masalah resiko gagal bayar di Akulaku, karena ini banyak sekali yang bertanya ya teman-teman, yang mana sekelas Akulaku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu enggak datang padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya, dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya. Di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar dan galbanya sudah jauh lebih lama. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Akulaku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online Akulaku. Ya sebenarnya juga tidak ada cara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Ya kalau misalkan teman-teman tidak didatangi DC ya syukur-syukur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dikunjungi DC Akulaku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbaynya itu berapa, dan seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin bagi sebagian orang akan berpikir seperti ini ya teman-teman, kalau misal memang ada uang di dalam tabungan, kenapa itu enggak digunakan untuk membayar pinjol aja, agar kita bisa bebas dari jeratan hutang pinjol. Jadi gini ya teman-teman, konsepnya adalah ketika teman-teman terjebak di aplikasi pinjaman online, bukan berarti teman-teman harus enggak makan ya. Teman-teman kan butuh makan, butuh minum, membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mengorbankan hal-hal seperti ini, itu tentunya nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman mendapat ancaman bakal KTP-nya diblokir lah, kemudian rekeningnya bakal diblokir atau ditutup, uang teman-teman jadi auto debit, nah itu bohong teman-teman ya. Itu nggak mungkin sekarang pihak bank itu tiba-tiba otomatis auto debit uang teman-teman masuk ke rekening pinjol atau membayar tagihan pinjol. Itu tidak semudah itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan itu terjadi, itu adanya pencurian data dan tanpa seizin teman-teman. Ya meskipun teman-teman mempunyai hutang sekalipun, sekelas pinjaman online besar itu tidak mampu untuk membuat otomatis auto debit menjadi cicilan atau tagihan pinjaman online teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.